Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafiz, NIM 2111250045 dari kelas 3D, mata kuliah bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Bunda Deni Febrini, SAG, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bimbingan konseling penanganan anak usia dini dan pendekatan postmodern. Langsung saja ke video selanjutnya. Pengertian bimbingan konseling anak usia dini. Menurut Bima Walgita, bimbingan konseling adalah kegiatan yang bersumber pada kehidupan manusia. Kenyataan menunjukkan bahwa manusia di dalam kehidupannya selalu menghadapi persoalan-persoalan yang silih berganti. Persoalan yang satu dapat diatasi, persoalan yang lain muncul. Demikian seterusnya. Bimbingan konseling anak usia dini adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang yang ahli atau yang sering disebut dengan konselor kepada seorang anak dalam masa prasekolah atau PAUD yang bertujuan untuk mengembangkan kreativitas anak serta untuk lebih mengenal dirinya sendiri dan lebih meningkatkan rasa kepercayaan diri anak dalam lingkungan bermain anak. B. Ruang lingkup untuk bimbingan anak usia dini. Yang pertama, bimbingan pribadi sosial. Bimbingan ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan tugas perkembangan pribadi sosial anak dalam mewujudkan pribadi yang mampu menyesuaikan diri dan bersosialisasi dengan lingkungan secara baik. 2. Bimbingan belajar. Bimbingan ini merupakan bimbingan yang diarahkan untuk membantu para anak didik, khususnya di PAUD, dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah serta mencapai tujuan dan tugas pengembangan pendidikan melalui kegiatan bermain sambil belajar yang mencakup pengembangan kemampuan dasar dan pembentukan perilaku anak. Yang ketiga, bimbingan karir. Bimbingan karir merupakan salah satu aspek dari bimbingan dan konseling. Tidak tepat apabila menganggap bahwa bimbingan karir itu merupakan satu-satunya bimbingan yang perlu ditangani. Hal tersebut perlu ditekankan untuk menghindari kesalahpahaman yang mungkin timbul. Yang ketiga, pelayanan bimbingan konseling pada anak usia dini. Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling pada anak usia dini, terdapat beberapa pelayanan yang dilakukan konselor di sekolah PAUD. Di antaranya adalah yang pertama, layanan pengumpulan data. Layanan pengumpulan data merupakan salah satu komponen dalam program bimbingan yang sekaligus menjadi salah satu layanan bimbingan. Komponen ini mencakup semua usaha untuk memperoleh data tentang individu, menganalisis dan menafsirkan data, serta menyimpan data itu. 2. Layanan informasi. Layanan ini merupakan layanan yang memungkinkan diberikan baik kepada peserta didik dan orang tua agar dapat menerima dan memahami berbagai informasi. 3. Layanan konseling perorangan dan kelompok. Layanan ini dapat bersifat pribadi maupun kelompok. Dalam layanan konseling perorangan merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang klien dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien. Sedangkan secara kelompok melalui layanan bimbingan kelompok. Yang keempat, layanan penempatan dan penyaluran layanan. Penempatan yaitu layanan yang membantu peserta didik dan orang tua dalam memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat, baik di dalam kelas maupun di rumah, baik dalam kelompok belajar maupun kelompok bermain, serta kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakat anak. Yang kelima, layanan tindak lanjut. Layanan ini merupakan layanan yang diberikan pada anak didik berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh guru. Layanan tindak lanjut ini disesuaikan dengan permasalahan atau anak yang tidak mempunyai masalah. Bila anak mengalami masalah, maka sebaiknya direkomendasikan kepada psikiater untuk penanganan selanjutnya. Sedangkan anak yang tidak mempunyai masalah bisa meneruskan bimbingan dan konselingnya secara berkelanjutan. D. Teknik-teknik bimbingan dan konseling pada anak usia dini ada beberapa bagian. Yang pertama, aktif. Aktif yang dimasukkan di sini adalah guru harus menciptakan suasana yang sedemikian rupa sehingga anak-anak aktif untuk bertanya, mempertanyakan mengenai apa yang dibahas dan berani mengemukakan gagasan. Kedua, kreatif. Kreatif merupakan suatu daya cipta, memiliki kemampuan berkreasi,
Peran aktif anak dalam proses pembelajaran akan menghasilkan generasi yang mampu menciptakan sesuatu untuk kepentingan dirinya dan kepentingan orang lain. Yang ketiga, efektif. Pembelajaran yang efektif terwujud karena pembelajaran yang dilaksanakan dapat menumbuhkan daya kreatif bagi anak, sehingga dapat membekali anak dengan berbagai kemampuan. Setelah proses pembelajaran berlangsung, kemampuan yang diperoleh anak tidak hanya berupa pengetahuan, namun kemampuan yang lebih bermakna, artinya tidak dapat mengembangkan berbagai potensi yang ada dalam diri anak, sehingga menghasilkan kemampuan yang beragam. Yang keempat, menyenangkan. Dalam proses pembelajaran, anak perlu terciptanya suasana pembelajaran yang menyenangkan, sehingga anak memusatkan perhatiannya secara utuh pada pembelajaran. Pendekatan Konseling Postmodern Solution Vocation Based Counseling (SFBC). Postmodern adalah suatu kondisi di mana terjadi penolakan atau ketidakpercayaan terhadap segala hal yang mengarah kepada kebenaran tunggal, keuniversalan, keobjektifan, sesuatu apapun yang hendak dijadikan dasar untuk menilai benar salahnya sebuah konsep atau pengetahuan atas suatu objek dan realita yang terjadi. Pokok-pokok teori postmodern umumnya mengacu pada 3 bidang. Granz 1996. Yang pertama, era historical, yaitu industri, teknologi, dan informasi. Yang kedua, gerakan pada bidang seni, yaitu arsitektur, teater, literatur, dunia lukis, performansi, dan sebagainya. Yang ketiga, kritik. Kritik dalam bidang akademik, terutama ilmu-ilmu sosial dan filsafat. Selanjutnya, pandangan tentang sifat dasar manusia. Yang pertama, manusia hidup dengan beraneka ragam realitas, yaitu bahasa, cerita, ideologi, pluralistik. 2. Tiada kebenaran tunggal. Ketiga, kebenaran bersifat kontekstual, subjektif. 4. Manusia berbekal metode ilmiah yang tepat dapat menemukan pengetahuan yang terpercaya, reliable, dan sahih valid tentang klien dan masalah-masalahnya. Pada dasarnya, SFBC didasarkan pada pandangan yang positif dan optimistik tentang hakikat manusia. Korey 2009, Gladin 2009. Yang pertama, manusia adalah makhluk yang sehat dan kompeten. SFBC merupakan pendekatan konseling yang non-patologis yang menekankan pentingnya kompetensi manusia daripada kekurangmampuan dan kekuatan daripada kelemahannya. 2. Manusia mampu membangun solusi yang dapat meningkatkan kehidupannya. Yang ketiga, manusia memiliki kemampuan menyelesaikan tantangan dalam hidupnya. Yang keempat, bagaimanapun pengaruh lingkungan terhadap manusia, konselor meyakin bahwa saat dalam layanan konseling, kliennya mampu mengkonstruksi solusi 5 terhadap masalah yang dihadapinya. Baiklah, itulah materi yang bisa saya sampaikan tentang bimbingan konseling penanganan anak usia dini dan pendekatan postmodern. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.